Jadi keberhasilan orang mendapatkan Ramadan, itu standar yang paling pokoknya dari Allah itu adalah terjadinya perubahan pada kebaikan. Karena itu sifat ujungnya takwa. Ya, disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran, dibagi 3 segmen. Segmen pertama terkait dengan ibadah, segmen kedua terkait dengan pengendalian nafsu, segmen ketiga tentang bab rumah tangga. Nah, dalam aspek ibadah ini, puasa masuk ke dalam frame takwa di dalamnya. Karena itu kami merasa nyaman sampai ke Ramadan. Nah, apa korelasi berkah itu dengan persiapan menuju Ramadan? Berkah itu singkatnya begini, ziyadatul khair, bertambahnya dan konsistensinya satu nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau orang terbiasa menambah value kebaikan dalam dirinya dan konsisten menjaga itu dalam etapa kehidupannya, itu dimaksudkan orang yang diberkati, orang yang diberkahi. Kapan harta itu berkah? Ketika harta itu bisa mendorong kita untuk menggunakannya pada jalan-jalan yang baik. Dan kapan usia itu berkah? Jika usia itu bisa kita isi dengan mengerjakan segala aktivitas yang baik. Jadi berkah itu melekat pada semua bagian kehidupan kita. Kapan handphone itu berkah? Jika handphone itu digunakan pada segala aspek yang baik. Kapan status Instagram itu berkah? Ketika mengupdate hal-hal yang baik. Jadi berkah itu bisa ada di Facebook, bisa ada di YouTube, bisa ada di Instagram. Ya, tidak hanya melekat kepada aspek-aspek materialistik seperti harta yang berkah dan turunannya. Baik. Sebelum masuk Ramadan, kenapa adaptasi kebaikan ini menjadi penting? Karena banyak keistimewaan yang dibentangkan oleh Allah 24 jam dari pagi sampai malam, yang hasilnya tidak menunggu 1 bulan pun, baru semalam pun kita bisa mendapatkan itu bisa merubah keadaan manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu keistimewaan pertama Ramadan. Jadi keberhasilan orang mendapatkan Ramadan, itu standar yang paling pokoknya dari Allah itu adalah terjadinya perubahan pada kebaikan. Karena itu sifat ujungnya takwa. Ya, disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran, dibagi 3 segmen. Segmen pertama terkait dengan ibadah, segmen kedua terkait dengan pengendalian nafsu, segmen ketiga tentang bab rumah tangga. Nah, dalam aspek ibadah ini, puasa masuk ke dalam frame takwa di dalamnya. Diturunkan ayat ini di bulan Sya'ban, bukan Ramadan. Jadi perintah puasa itu ayatnya turunnya justru di bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Kalau pengen didetilkan, turunnya hari Senin di bulan ke-8 Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Jadi periode Nabi memasuki tahun kedua tinggal di Madinah. Turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 183. Ya, paling kiri di atas, ya, sebelah pojok. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Lihat ujungnya, la'allakum tattaqun. Itu tujuan paling pokok dari pendidikan Ramadan. Singkatnya, takwa itu merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Dan cabang kebaikannya nanti 3. Baik hubungan dengan Allah, baik menata diri kita, dan baik hubungan sosial kita. Sifatnya nanti ada dengan keluarga, dengan tetangga, dengan hewan, bahkan tumbuhan. Itu tingkat tertinggi takwa. Jadi diharapkan dengan pelatihan Ramadan ini, ya, nanti bukan berapa banyak sholat yang ditunaikan, berapa banyak kita bisa menghatamkan, tapi dari sekian ayat yang dibaca, sekian sholat yang ditunaikan, berapa yang merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu standarnya. Dan itu parameter Allah yang langsung berikan. Ya, itu poin pertama. Yang paling penting dari itu, kata tattaqun itu dibuka dengan la'allakum.
Diawali dengan la'allakum. Lihat ujungnya, la'allakum tattaqun. Di gramatikal bahasa Arab, la'alla itu masuk dalam kategori harfut taraji. Huruf yang digunakan untuk mengungkap satu harapan yang sangat didambakan, tapi tidak mungkin diraih kecuali dengan kesungguhan. Oke? Huruf yang digunakan untuk mengungkap satu harapan yang sangat didambakan. Siapa di antara kita yang tidak ingin jadi orang baik? Kan? Siapa di antara kita yang tidak ingin dinilai oleh Allah sebagai orang baik? Siapa di antara kita yang tidak ingin dinilai sebagai suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, tetangga yang baik? Bukan tetangga masa gitu, kan? Dan seterusnya. Nah, poin ini ketika kita hadirkan berarti kan hal yang sangat didambakan. Dan kita sekarang butuh orang baik. Yang pintar banyak, tapi isiannya kan kebaikan. Ya, pintar tanpa baik jadi masalah. Ya kan? Bodoh tidak baik, bencana. Karena itu, ketika harapan ini begitu didambakan, tapi tetap tidak bisa diraih kecuali dengan kesungguhan. Artinya, maaf, tidak semua orang yang mendapatkan Ramadan itu bisa mendapatkan takwa. Kecuali dengan kesungguhan. Saya mulai dari sini dulu. Bismillah. Tidak semua orang yang mendapati Ramadan, ya kan, bisa mendapatkan takwa, spirit perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kecuali orang yang sungguh-sungguh, yang serius dalam menjalaninya. Jadi, serius, sungguh-sungguh. Ya. Dan bagi kita orang Indonesia, ini sebetulnya bagian dari implementasi dasar kebangsaan kenegaraan kita. Karena standar kita itu berketuhanan di Indonesia, standarnya takwa. Teman-teman boleh lihat, misal di ketentaraan itu ada Sabta Marga, itu ada 7. Yang ketiganya itu ada takwa. Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ketika seragam coklat digunakan oleh teman-teman di kepolisian, itu ada tribrata. Nomor satunya takwa. Kami Polisi Negara Kesatuan Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita memasukkan anak kita semua ke sekolah, itu Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas, misal nomor 20 tahun 2003, itu mengikat dengan takwa. Dibuka pasal menimbang misalnya, poin B, poin kedua. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi kecerdasan itu datang setelah punya sifat kebaikan. Ya, orang tua kita tidak menginginkan di negeri ini ada orang cerdas tapi tidak baik. Di standar dasarnya itu baik dulu, kebaikan itulah yang mendorong sifat intelektual itu diolah menjadi baik. Karena akal itu tidak bisa memutuskan. Akal yang sehat itu hanya merumuskan. Akal nggak punya keputusan. Jadi sifat akal itu hanya mengkonstruksikan pikiran supaya diperintahkan kepada fisik untuk segera dieksekusi. Ya, yang memberikan perintah itu agar rumusan cepat dilakukan itu adalah qalbu kita, jiwa kita. Di sini perintahnya. Ya, akal merumuskan saja. Jadi akal tidak punya perintah. Dia sifatnya formulasi saja. Nah, yang memberikan perintah itu di sini. Di sini ada 2. Ada nafsu, nama lainnya fujur. Ada takwa. Keduanya sempurna disebutkan oleh Allah di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Aku telah sempurna ciptakan jiwa manusia dengan 2 karakternya yang berlawanan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam diri manusia itu terdapat 2 potensi. Ya, yang satu katalis bagi yang baik, ya, kan harus jadi lawan katalis itu. Jadi yang baiknya takwa, lawannya fujur. Nama lain fujur itu nafsu. Takwa terkait nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali. Yang mensupport takwa, malaikat disebutkan 88 kali. Yang memprovokasi nafsu, setan disebutkan 88 kali. Sempurna dari sudut bilangannya. Jadi saya mau katakan bahwa takwa itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Itu poin utamanya. Jadi saat diciptakan, memang Allah menciptakan kita sebagai orang baik. Makanya salah satu namanya ins.
Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kita punya 5 nama. Satu, Bashar, kemampuan untuk memanage nafsu, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Itu nama pertama untuk kita. Kedua, ada insan, terkait totalitas aktivitas kita. Jadi teman-teman kalau ingin mengkaji, bikin kurikulum kegiatan dari bangun sampai tidur lagi, keluarkan kata insan dalam Al-Quran. Disebutkan sebanyak 65 kali. Kemudian kalau kita ingin melacak genealogi kita sampai ke Nabi Adam, dan belajar dari miniasi kehidupan beliau yang dilatih oleh Allah di surga sebelum turun di bumi, cari kata Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Kalau kita ingin belajar sifat sosial kita, yang tidak mungkin hidup sendiri, cara bersikap pada istri bagaimana, istri ke suami bagaimana, harmoni itu ditata seperti apa di rumah tangga, dengan tetangga bagaimana, sampai sifat yang lebih luas lagi, cari kata nas dalam Al-Quran. Setidaknya 240 kali disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita ingin memahami tentang karakter diri kita saat diciptakan, kata dasarnya ins. Seringkali dipasangkan dengan jin untuk menunjukkan makna paradoks. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ins, al-ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Itu maknanya langsung berlawanan. Jadi kalau jin, semua kata dalam bahasa Arab yang dibuka dengan jim dan nun itu pasti tersembunyi. Kayak jim dan nun. Kan? Contoh, janin. Kenapa disebut janin? Karena tersembunyi dalam rahim seorang ibu. Oke? Jin disebut jin karena fitrahnya tersembunyi. Dia tidak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya. Apalagi manusia yang cari penampakan jin. Nah, itu pasti konslet itu. Nah, jin sifatnya tersembunyi, dia nggak boleh tampak. Ya lain dengan manusia, lawannya ins. Ini tampak, terlihat. Karena eksistensi kita itu bisa hadir dengan penampakan kita. Jadi kalau ada suami pulang ke rumah, senang sembunyi-sembunyi, ya kan? Dia tahu pintu depan, dia lewat jendela, ini menunjukkan dia sedang, bukan jadi jin ya, bukan saya yang bilang ya. Dia sedang punya masalah. Kalau berpapasan dengan orang dan dia lari jalan untuk sembunyi, itu artinya kedua ini sedang punya persoalan. Gampangnya begitu. Karena fitrahnya tampak. Ya. Jannah, surga. Kenapa disebut jannah, surga itu? Karena sekarang belum tampak. Nanti setelah tampak, baru terlihat. Oke? Sifat kedua itu, jin itu kasar. Kasar. Makanya jarang ada orang kemasukan jin jadi lembut. Itu kayaknya susah ditemukan. Permisi Ustadz, mau ikut pengajian, sedang kemasukan jin, rasanya mustahil gitu ya. Ya kalau dia tidak meracau, dia mengacau kan. Oke, nah lawannya ins itu lembut. Ins itu halus, lembut, halus. Turunannya anas, anis itu lembut. Tuturnya lembut, karakternya lembut, baik itu ins, dari kata ins. Jadi kita itu saat dicipta itu pribadinya lembut. Pernah nggak ada bayi baru lahir sudah mencela ibunya? Nggak ada kan? Kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Dan sifat lembut itu menjadikan aura menyebar pada orang sekitarannya. Sehingga dari rahim siapapun, kita bisa memuji dan menggendongnya. Anak siapapun. Senang, nyaman, baik. Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Paham? Tidak. Oke, Quran surat 17 ayat 70. Dan aku pastikan, kata Allah, tidak aku ciptakan satu pun anak cucu Adam, kecuali dia membawa bawaan fitrah yang baik. Jadi kita ini terlahir sebagai orang baik. Ya, karena itu dijaga supaya seluruh bagian tubuh ini tetap baik, supaya tampil terhormat. Jadi kita diciptakan terhormat, dijagalah kehormatan ini oleh Allah. Hormat itu yang menjaganya, hukum menjaga supaya terhormat disebut haram. Dari kata hormah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Itu dari bahasa Arab. Hormah, penjagaannya disebut haram. Haram itu diturunkan sebagai hukum, bukan ingin membatasi kita asalnya, tapi ingin menjaga kita supaya tetap dalam kehormatannya. Kenapa lisan tidak boleh mencela? Karena saat mencela akan runtuh kehormatannya. Nggak percaya silahkan Mas Primus pulang sini, celah orang tuh. Ya? Kehormatan kita runtuh. Karena itu dijaga oleh Allah. Jaga supaya terhormat. Pandangan dijaga.
Ya, kaki dijaga supaya apa? Dibuat hukum haram, haram mencela, haram menyakiti, haram bikin hoax. Karena bukan hanya menyakiti orang saat dilakukan, menjadi turun kehormatannya. Ya, bahkan nanti ada, maaf ya, maaf sekali, ada kesalahan, dosa-dosa yang itu saat dikerjakan, kehormatan itu berdampak pada bagian keluarganya. Contoh, paling gampang korupsi misalnya. Ya, saya sering katakan begini, ya, di berbagai kesempatan, tolong kalau ada provokasi dari setan, mengajak untuk korupsi, mencuri, menyogok sejenis apapun, jangan hanya pikirkan diri sendiri. Pikirkan anak yang sedang sekolah. Pikirkan istri yang sedang di rumah. Karena ketika seorang ayah berbuat, itu nanti dampaknya bisa ditanggung anak. Bapak yang korupsi, anak yang dibully. Gitu. Nah, itu mesti kenal. Jadi nanti ada runtutan dosa-dosa. Nanti dari 7 yang berbahaya. Sab'ul mubiqat. Jenis setannya ada 9. Mungkin lain waktu Mas Dimas kita ngaji fikih setan ya. Belum pernah ada kan? Ya kan? Malaikat kan tahu kan? Tapi setan nggak pernah tahu. Pintu surga tahu, pintu neraka nggak pernah tahu. Tapi kalau kita selalu tahu jalan yang lurus, yang baik, kita tidak pernah tahu kapan di mana ada lubang-lubang yang membuat terpeleset.